Memang betul apa kata pepatah, serahkan semuanya pada Sang Ahli. Jika menginginkan hasil yang maksimal, hasil yang sangat baik ya. Kalau kamu tahu caranya masak sederhana, cuman tempe, kacang panjang sama labu siam. Kalau tahu bumbunya dengan baik, bisa mengerjakannya dengan baik dan benar, luar biasa rasanya. Bikin jebol bandar nasi. Jangan salah, gak cuma enak, kalian juga akan jadi cepet kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dapur Com-Com. Kali ini kita mau bikin sayur lodeh ya. Tapi bumbunya kali ini sangat spesial ya. Bumbu turun-temurun dari nenek moyang kita. Jadi bumbu ini tidak sepele ya. Hura sepele. Yups, betul banget karena bumbu itu menentukan bagaimana nanti hasilnya masakan tersebut ya. Jadi tidak bisa disepelekan ya. Ini semuanya saya catat di deskripsi video ya teman-teman. Dan ini bisa dicek. Oke. Ini ada kencur, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan bubuk lada, dan juga bubuk ketumbar. Ada daun bawang ataupun daun pre ya teman-teman. Dan tidak lupa kami juga gunakan terasi ya, satu buah ya teman-teman. Ini yang membuat beda ya teman-teman, dan juga kencur ya. Kemudian sayur mayurnya kita potong-potong ya teman-teman. Ini ada satu buah labu siam yang sudah saya kupas ya teman-teman. Kita potong memanjang teman-teman ya. Kemudian kacang panjangnya ya teman-teman, kita potong-potong pendek-pendek. Bandel banget, udah dipendekin masih dibilang kacang panjang. Gak perlu digoreng langsung aja. Kami sejak nenek, ibu, sama saya sendiri juga dari dulu kalau membuat lodeh tempe nggak pernah kami goreng ya. Kata nenek saya, uruane sopo jadi goreng barang. Maksudnya itu siapa yang ngajarin kok tempe kok mau di lodeh kok digoreng, ya nggak tahu ya, masalah selera itu. Yang lebih suka digoreng dulu. Kalau saya ya saya ikutin aja nenek saya, jadi nggak perlu digoreng. Hasilnya juga jauh lebih praktis dan nggak kalah enaknya. Jadi sayurnya kita cuci semua dari keribetan ya. Karena terlalu banyak makanya saya kurangi sedikit ya teman-teman labu siamnya. Oke. Kemudian bumbunya kita siapkan untuk di blender teman-teman. Ini jahenya kita kecilkan sedikit, teman-teman. Dan nggak terlalu jahe kunyit kita kecilkan biar nggak terlalu berat kerja blendernya. Yang ini sekilas mirip jahe ya teman-teman, tapi bukan, ini bukan jahe, ini adalah kencur ya teman-teman. Kita blender menggunakan minyak ya, kemudian kita tumis teman-teman ya. Bumbu ini bisa untuk 2 kali ya teman-teman, tomatnya sedikit-sedikit ini bisa 2 kali. Jadi nanti kita sisakan sedikit untuk 1 kali masakan ya. Lalu kita tambahkan daun jeruk ya teman-teman. Kita garap dulu, ini daun jeruknya sudah agak kering. Kenapa saya kasih minyak agak banyak ini untuk mempertahankan bumbunya ya, biar nggak cepat basi ya. Jadi kalau dikasih minyak banyak gini bisa tahan lama bumbunya, nggak mudah basi. Sudah selesai segini ya. Kemudian kita masukkan air ya teman-teman, kurang lebih 400 ml. Masukkan terasi yang sudah kita. Oke. Dengan labu siamnya teman-teman.
tunggu mendidih sebentar karena tingkat kekerasan antara kacang panjang sama gabus yang beda ya teman-teman. Jadi nanti yang kedua baru kacang panjang. Setelah kurang lebih 2 menit kemudian kacang panjang itu sudah. Daun bawang atau bawang pria teman-teman kita masukkan juga, biarkan mendidih dulu sebentar. Kemudian kaldu ayam bubuk atau kaldu ikan bebas, kemudian vetsin ya kurang lebih setengah sendok teh, kemudian garam ya teman-teman, saya kasih 4 ujung sendok makan, dikira-kira aja, nanti kita coba setelah ini. Oke, kemudian kita masukkan juga lada ya, bubuk ladanya kurang lebih setengah sendok teh ya, kita ratakan, kita aduk-aduk. Kemudian yang terakhir santan ya teman-teman, jangan lupa kita selalu aduk-aduk perlahan karena biar nggak sampai pecah ya santannya ya. Kalau pecah memang beda rasanya, lebih agak kurang ya gurihnya, jadi jangan sampai pecah. Kemudian ini kita masukkan juga tempenya ya teman-teman, tempe terakhir juga nggak masalah karena tempenya kan tidak digoreng, jadi biar gak mudah hancur kita taruh yang paling belakang ya, dan kita aduk pelan dan kita biarkan mendidih kurang lebih 2 menit ya teman-teman. Ini sudah hampir masak, kita cobain dulu boleh, nanti kalau sudah baru kita matikan kompornya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Bagi teman-teman yang sudah komentar, subscribe, dan like, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini bermanfaat. Dan yang barusan ini yang saya masukkan adalah gula ya teman-teman. Kalau gula itu opsional. Kalau untuk saya pribadi, gula menjadi keseimbangan, jadi ada sedikit rasa manisnya ya, karena ini kan santan, jadi lebih muncul rasa gurihnya dengan bantuan gula tersebut. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk menantikan resep-resep menarik berikutnya. Sampai jumpa, dapur com-com, yeay.